Manajemen merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, dalam manajemen ada yang dinamakan manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya ada aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen ini terbagi menjadi planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Oke, di sini ada fungsi manajer. Fungsi manajer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi dalam perusahaan atau nama function of manager, dan yang kedua ada fungsi manajer keluar perusahaan atau external function of manager. Untuk fungsi ke dalam perusahaan, artinya manajer mengatur segala urusan dan tindakan yang terjadi di dalam perusahaan dilihat dari sudut pandang proses dan bidang. Sedangkan fungsi manajer keluar perusahaan, artinya manajer dapat melakukan hubungan dengan unsur masyarakat dan mampu mewakili di bidang pengadilan. Selanjutnya ada fungsi manajer dari sudut pandang proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Oke, di sini ada tingkat-tingkat manajer. Yang pertama, manajer tertinggi, yang kedua, manajer menengah, yang ketiga, pengelola pekerjaan, yang keempat, manajer pengawasan, dan yang terakhir ada non-manajer. Sejarah dan tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama ada penggolongan manajemen. Jadi penggolongan manajemen ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada manajemen tradisional atau manajemen konvensional atau juga biasa disebut dengan manajemen untung-untungan. Yang kedua ada manajemen sistematis dan yang ketiga ada manajemen ilmiah. Yang pertama, manajemen tradisional. Pada manajemen ini tidak ada cara yang dapat dipegang atau dipertanggungjawabkan. Manajemen ini merupakan manajemen yang berkembang dari individu. Pada manajemen tradisional, manajer dianggap serba tahu atau serba bisa. Pengetahuannya diperoleh secara turun-temurun atau tradisi. Pada kondisi ini, belum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manajemen tradisional merupakan manajemen yang banyak digunakan di kalangan luas, tetapi merupakan bentuk manajemen yang paling sedikit efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua ada manajemen sistematis. Manajemen sistematis merupakan suatu rangkaian tata kerja dan prosedur untuk memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas kerja. Pada tahap ini, lebih baik daripada manajemen tradisional karena selain diperoleh secara turun-temurun, manajemen sistematis ini juga diperoleh dari orang lain. Dan yang terakhir, ada manajemen ilmiah. Manajemen ini merupakan suatu manajemen yang memanfaatkan pengetahuan atau manajemen yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, meliputi aturan seperti akta, data, gejala, dan pendapat. Kemudian dianalisa, lalu dibahas, dan dicari jalan keluarnya. Kemudian ditetapkan apa yang menjadi putusan. Cirinya pada manajemen ini adalah optimalisasi keluaran atau minimisasi masukan dan menggunakan model matematis. Kemudian tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama ada Frederick Winslow Taylor yang hidup pada tahun 1856 sampai dengan 1915. Beliau merupakan seorang pencipta dari scientific management atau manajemen berdasarkan ilmu. Jadi scientific management ini merupakan manajemen yang menerapkan cara-cara ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Hakikat dari scientific management yang pertama adalah revolusi mental yang maha besar karena menyangkut mental manajer dan karyawan. Kemudian yang kedua adalah
penerapan ilmu pengetahuan untuk melenyapkan sistem coba-coba untuk setiap unsur pekerjaan. Kemudian, Friedrich Winslow Taylor ini berpendapat terhadap posisi manajer. Beliau berpendapat bahwa manajer merupakan suatu pelayan bagi bawahannya. Kemudian ada ciptaan Taylor. Yang pertama ada scientific management yang berisi bahwa tugas setiap manajer untuk mengetahui apa yang terbaik, yaitu dengan jalan penganalisaan, pengobservasian, dan percoba-cobaan. Yang kedua, ada sistem organisasi yang terkenal dengan nama organisasi fungsional. Kemudian yang ketiga, ada sistem pengupahan yang didasarkan atas upah per potongan minimum dan upah per potongan maksimum yang akan mendorong pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian ada Henry Fayol. Henry Fayol hidup pada tahun 1841 sampai dengan 1925. Henry Fayol memiliki kesamaan pendapat dengan Taylor, yaitu sama-sama berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip manajemen tertentu dan itu dapat diajarkan serta dapat dipelajari. Kemudian perbedaannya dengan Taylor, Henry Fayol lebih menjuruskan perhatiannya kepada pimpinan tingkat atas di dalam suatu manajemen. Henry Fayol pada tahun 1908, beliau mengeluarkan buku mengenai manajemen dengan judul General and Industrial Management. Kemudian Henry Fayol pun mengeluarkan prinsip-prinsip mengenai manajemen. Sebagai contoh yang paling tersohor di sini ada prinsip authority atau wewenang dan tanggung jawab. Jadi pada prinsip ini adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Kemudian ada remuneration atau asas pembagian gaji yang wajar. Kemudian ada equality atau keadilan. Jadi pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan atau pegawai. Halo, jangan bosan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan. Batas perencanaan menurut para ahli. Newman mengemukakan bahwa perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Lewis Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Cons dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif dari tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Selanjutnya, proses pembuatan rencana meliputi menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesis, serta menyusun rencana. Tujuan perencanaan. Perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Perencanaan mengarahkan direction kepada administrator maupun non-administrator. Perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, klasifikasi tujuan perusahaan. Klasifikasi tujuan perusahaan terbagi menjadi 3, primer, kolateral, dan sekunder. Pada primer, tujuan pengabdian, contohnya tujuan organisasi maupun umum, besar, kecil, atau perorangan. Kedua, tujuan operasi dalam menyelesaikan proyek tertentu terbagi menjadi 2, perantara dan terakhir. Kolateral bertujuan untuk sosial kolateral dan tujuan pribadi, perorangan, atau rombongan. Yang ketiga, sekunder, ekonomis dan efektivitas. Halo teman-teman semua, di bab kali ini kita akan membahas mengenai organization atau pengorganisasian. Definisi organisasi adalah sekelompok orang yang bersama-sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Ciri-ciri organisasi yang pertama yaitu terdiri dari sekelompok orang, bekerja sama atau pembagian tugas, dan merealisasikannya untuk tujuan bersama. Prinsip organisasi salah satunya adalah ada tujuan yang jelas,
tujuan yang dipahami oleh setiap anggota organisasi, adanya kesatuan arah dalam organisasi, dan adanya kesatuan perintah, dan lain-lain. Departementasi adalah grouping atau pembagian kerja yang memiliki dasar-dasar. Yang pertama, dasar teritorial atau daerah, dasar produksi, dasar langganan, dasar fungsi, dan dasar proses perkakas serta waktu. Staffing atau penataan staf adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Fungsi staff manager yang berhubungan dengan para pegawai di lingkungan pimpinannya, agar para pegawai terdorong untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk merealisasikan tujuan. Di dalam staffing atau penataan staf, terdapat peran seorang personalia yang memiliki tugas-tugas untuk memperoleh pegawai, memajukan pegawai, serta memanfaatkan pegawai. Fungsi memperoleh pegawai meliputi tugas-tugas, menganalisis jabatan, sumber-sumber pegawai, menyeleksi pegawai, dan memperkenalkan pegawai ke perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan, bagaimana cara mengerjakannya, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, dan keahlian apa yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas, sehingga dapat ditentukan kualifikasi pegawai yang akan memangku jabatan. Sumber-sumber pegawai yang pertama adalah dari dalam perusahaan itu sendiri, yang kedua teman-teman pegawai perusahaan, dinas penempatan tenaga kerja melalui. Pada umumnya, proses seleksi pegawai terdiri dari 1. Pengisian formulir-formulir, kemudian tes fisiologi, wawancara, dan referensi. Memperkenalkan pegawai ke dalam perusahaan berarti mengusahakan agar pegawai yang sudah diterima bekerja dalam perusahaan sesegera mungkin dapat menyesuaikan dirinya ke dalam perusahaan. Memperkenalkan pegawai berarti mengusahakan agar pegawai yang sudah diterima bekerja dalam perusahaan memajukan pegawai. Setiap pemimpin dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memajukan atau mengembangkan bawahannya. Maksudnya untuk menambah keahlian dan efisiensi kerja dari bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menempatkan pada jabatan yang setepat-tepatnya. Aspek memanfaatkan pegawai yang pertama, tidak memperkerjakan pegawai yang tidak bermanfaat bagi perusahaan, dan yang kedua, memperkerjakan pegawai yang memberi manfaat bagi perusahaan. Pemberhentian dapat terjadi karena keinginan pegawai atau karena keinginan perusahaan. Pemberhentian hanya bisa terjadi bila ada persetujuan baik dari pimpinan perusahaan maupun dari panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah. Pemensiunan adalah suatu tindakan pemberian penghormatan kepada pegawai yang produktivitasnya sudah turun karena berbagai sebab dengan mengingat jasa-jasa pegawai tersebut selama bekerja dalam perusahaan. Realisasinya dengan pemberian bebas tugas dengan menerima. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pengarahan dan pengawasan. Fungsi pengarahan. Nah, pengarahan ini berfungsi untuk menggerakkan bawahan, memutar roda mesin perusahaan, dan mengkoordinasi agar tujuan dapat direalisasi. Pengarahan ini dapat dilakukan dengan pemberian perintah. Oke, selanjutnya ada
Definisi perintah. Perintah adalah suatu instruksi resmi, baik berbentuk lisan maupun tulisan dari seorang atasan kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak melakukan sesuatu guna merealisasi tugas perusahaan. Ada 4 unsur suatu perintah. Yang pertama, instruksi resmi dari atasan kepada bawahan, mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu hal, dan merealisasi tujuan perusahaan. Kalimat perintah dibagi menjadi 2, yaitu kalimat perintah secara lisan dan secara tulisan. Secara lisan diberikan apabila tugas yang diperintahkan sederhana, lalu dalam keadaan darurat, lalu bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah, lalu perintah tersebut dapat diselesaikan dengan waktu singkat, tidak ada membawa akibat yang besar apabila dalam mengerjakan tugas tersebut ada kekeliruan, dan apabila bawahan yang diperintah adalah buta huruf. Selanjutnya ada kalimat perintah secara tulisan. Nah, perintah secara tertulis ini dapat diberikan jika pekerjaan yang rumit dan memerlukan keterangan detail, angka-angka yang pasti dan teliti, lalu bila pegawai yang diperintah berada di tempat lain, lalu jika pegawai yang diperintah sering lupa, lalu jika tugas yang diperintah berlangsung dari suatu bagian ke bagian lain, dan jika dalam pelaksanaan perintah itu kesalahan yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang besar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perintah. Yang pertama, perintah harus jelas. Yang kedua, perintah diberi satu persatu. Yang ketiga, perintah harus positif. Yang keempat, perintah harus diberikan kepada orang yang tepat. Yang kelima, perintah harus erat dengan motivasi. Dan yang terakhir, perintah satu aspek berkomunikasi. Controlling atau pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Selanjutnya, ada beberapa prinsip pengawasan. Yang pertama, adanya rencana tertentu. Yang kedua, adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Yang ketiga, dapat mereflektir sifat-sifat kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Yang keempat, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Yang kelima, fleksibel. Keenam, ekonomis. Ketujuh, dapat dimengerti. Dan yang terakhir dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.